Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Nah, hari ini kita bakal membahas membuat dan membaca puisi. Sebelum teman-teman semua aku kasih tugas untuk membuat dan membaca puisi, kita harus mengetahui dulu apa itu puisi. Puisi itu adalah karya sastra yang menggunakan bahasa indah dan bermakna. Jadi dalam puisi ini kita ada kata-kata indah dan kata-kata yang bermakna yang ingin kita sampaikan. Yang kedua itu mengutamakan irama, imaji, dan pilihan kata yang padat dan jelas. Yang ketiga itu mewakili perasaan atau gagasan penyair. Jadi dalam puisi ini ada perasaan tentu yang kita ingin sampaikan kepada orang banyak yang mendengarkan. Oke. Nah, unsur-unsur puisi yang pertama struktur ruang, yang itu adanya diksi, imaji, majas, dan irama, bait atau baris atau bait. Yang kedua itu struktur dalam, yaitu teman-teman bisa menentukan tema, rasanya seperti apa, nadanya seperti apa, dan pesan moral di akhir yang teman-teman ingin sampaikan itu apa. Nah, cara membuat puisi, teman-teman yang pertama menentukan tema, tujuan dibuatnya puisi itu apa, dan pesannya itu apa. Lalu yang ketiga itu adanya kata kunci di dalam puisi tersebut. Nah, lalu yang ketiga menggunakan imaji atau majas. Imaji itu kayak teman-teman adanya gerakan seperti kayak apa yang teman-teman pikirkan itu tersampaikan kepada orang banyak. Lalu yang kelima itu ada susunan baris yang rapi, dan yang kelima itu revisi dan perbaiki. Jadi setelah teman-teman menyampaikan puisi itu teman-teman periksa lagi kira-kira apa nih yang harus direvisi dan apa yang harus diperbaiki. Oke. Nah, cara membaca puisi itu teman-teman pertama baca dulu nih dari awal sampai akhir, resapi gitu, pahami isinya. Lalu artikulasikan dengan jelas. Dan yang ketiga intonasi sesuai suasana. Jadi misal tema puisi teman-teman sedih, itu intonasinya tuh sedih gitu, pembawaannya sedih, suasananya juga harus sedih gitu. Dan menggunakan ekspresi atau gestur. Jadi jangan cuma diem aja. Jadi ada ekspresi, ada gestur dari tangan, ada mimik wajah yang tepat gitu. Lalu tempo dan jeda yang tepat. Jadi jangan ngomong mulu, ada jedanya gitu. Jadi biar ada jeda karena biar intonasinya juga jelas, apa yang kita sampaikan itu jelas gitu. Nah, oke. Nah, sekarang teman-teman dibuat kelompok ya, 2 kelompok yang setiap kelompok isinya 3 orang. Oke, silakan mungkin dari sana, dari hitung 1, 2, 3 itu kelompok pertama, 4, 5, 6 kelompok kedua. Misalnya bentuk kelompoknya dulu, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di sini teman-teman membuat puisi yang temanya tentang Hari Guru. Gak usah panjang-panjang, pokoknya tentang Hari Guru, oke? Karena kan kemarin kita merayakan Hari Guru ya teman-teman. Ya, oke. Mungkin bisa langsung teman-teman kerjakan di HP aja, gak usah ditulis tangan. Jadi nggak gampang. Bisa dipahami teman? Sama mengerjakan. Mungkin waktunya berapa menit? 10 menit? 5 menit. 5 menit, oke 5 menit. 5 menit untuk mencari dan membuat tema Hari Guru.
Di sini kan ya? Nanti bajunya sendiri-sendiri ke teman masing-masing kelompok. Iya. Kamu maju ke depan? Dua menit lagi ya teman-teman. Benar teman-teman, sudah selesai semua? Sudah. Nah sekarang masing-masing dari kalian membaca puisi di kelompok masing-masing aja. Oke? Mungkin yang pertama, kelompok pertama siapa yang mau membaca pertama nih? Siva. Oke. Yang kelompok kedua siapa? Akmal. Oke. Mungkin kelompok pertama bisa untuk membaca pertama itu Siva. Silakan. Baik. Ini puisinya tentang Berdiri kan, bukan berdiri. Oh, biar enak gerakannya. Oh, berdiri ayo. Ayo berdiri. Berdiri. Yang baca aja, yang baca berdiri. Baik. Guruku, engkau orang tua kami di sekolah. Engkau telah membimbing dan mengajari kami hal-hal yang baru. Engkau tak kenal lelah memberikan ilmu yang berguna untuk kami. Sekian. Oke, mungkin selanjutnya kelompok kedua. Puisi Hari Guru. Di antara sunyi kelas yang sederhana, kau sisipkan cahaya di sela-sela kata. Langkahmu pelan, tapi menuju jauh, mengangkat mimpi yang belum rapuh. Guruku, namamu tak selalu disebut, tapi jejakmu diam-diam tumbuh di setiap keberanian yang kami punya. Terima kasih, karena dari latihmu kami belajar bahwa ilmu adalah cinta yang tak pernah meminta kembali. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang kelompok kedua, siapa yang kedua nih mau baca? Citra. Oke, boleh Citra. Pahlawan tanpa tanda jasa. Guru, engkau pelita di gelap gulita, pembawa ilmu, penunjuk cita-cita. Tak lelah mengukir aksara di jiwa, membentuk insan berakhlak mulia. Jasamu abadi, tak terbalas dengan harta. Pahlawan sejati tanpa tanda jasa. Selamat Hari Guru, hormat tak terhingga. Terima kasih atas segala cinta yang kau berikan. Terakhir nih, yang selanjutnya kelompok kedua. Yang ketiga. Tidak, silakan.
puisi tentang guru. Kau datang tanpa sayap, tapi di matamu kami belajar untuk terbang. Kau bicara dengan sederhana, tapi setiap katanya menjadi arah. Guruku. Guru, engkau datang tanpa sayap, tapi di matamu kami belajar caranya untuk terbang. Kau bicara dengan sederhana, tapi setiap katanya menjadi arah. Guruku, di balik letihmu yang tak pernah tampak, ada harapan yang kau titipkan pada masa depan yang belum kami kenal. Jika hari esok kami berdiri lebih tinggi, itu karena hari ini engkau rela menjadi pijakan yang tak pernah meminta untuk dipuji. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kelompok pertama kepada Khadijah dengan silakan. Puisi hari guru. Wahai guruku, engkaulah cahaya pelitaku, penerang hati dalam sanubarimu. Kau ajari aku dengan kesabaranmu, kau bimbing aku dengan kelembutanmu. Kau tak pernah lelah menuntunku, kau ulurkan tangan ketika ku membutuhkanmu. Kau tak pernah mengeluh dengan kenakalanku, dan kau tak pernah lelah di hadapanku. Ku selalu berdoa untukmu, wahai pahlawan tanpa tanda jasa bagiku. Semoga Tuhan selalu menjagamu, untukmu guru. Yang terakhir kelompok pertama kepada Rahma Azkia, silakan. Puisi tentang hari guru. Di balik senyum yang sederhana, tertanam cahaya ilmu tak pernah padamu. Guru, engkau lentera dalam gelap, menuntun langkah, menumbuhkan harapan. Setiap kata jadi bekal hidup, setiap nasihat jadi jalan terang. Selamat Hari Guru. Terima kasih atas jejakmu yang abadi. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, aku mau ngasih tahu nih kira-kira manfaat apa yang dari puisi yang mau katakan. Manfaatnya itu yang pertama kita bicara kreativitas. Kita mencari puisi di sosial media, di mana pun kita bisa mencari puisi, contoh puisi. Lalu yang kedua itu mengasah keterampilan bahasa, cara kita mengucapkannya, cara kita menyampaikannya, itu kita mengasah itu. Lalu ketiga kita meningkatkan empati. Kan sudah saya katakan tadi, dari puisi yang kita sampaikan itu ada perasaan yang kita ingin sampaikan. Lalu yang keempat, tentu saja kita melatih public speaking, yaitu kita berbicara, menyampaikan puisi, membaca puisi kepada teman-teman dan di depan orang. Lalu yang terakhir itu membangun kepercayaan diri. Nah itu yang paling penting sih, karena kan mungkin tadi banyak kayak kurang percaya diri mungkin ya, teman-teman masih malu-malu gitu. Kira-kira kalau dari teman-teman apa sih yang teman-teman rasain kira-kira mungkin aku kurangnya di sini nih gitu. Kira-kira ada nggak? Mungkin masih kurang percaya diri kah gitu, atau nggak pede? Banyak ya masih yang kurang percaya diri gitu ya. Nah, mungkin itu saja pelajaran tentang membuat dan membaca puisi hari ini. Semoga materi kita hari ini bisa bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.